Tadi Berham lupa 2 jawaban untuk soal ulangan sejarah. Sudah diingat-ingat, malah lupa. Akhirnya Berham cuma menebak, siapa tahu betul. Kalau soal ujian merupakan pilihan ganda, maka menduga-duga bisa berakibat fatal. Ya, gawat nih. Berham mau lebih rajin belajar. Demikian firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Bisa aja jawaban diperoleh dengan membuka Alkitab. Namun, dalam menghadapi persoalan, maka setiap hari kita harus melatih cara berpikir sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita hanya menduga-duga atau lupa apa yang difirmankan Tuhan tentang ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Kita sambut firman-Nya. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita berkesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan melalui renungan PDKA. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah-Mu saja kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya apa yang kami pelajari hari ini mengingatkan kami untuk kami terus boleh percaya hanya kepada firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa rindu dan haus untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Demikian juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh bertutur kata dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam usahanya Yusuf dan Maria untuk mencari Yesus yang saat itu berusia 12 tahun, ia berjalan kembali menuju ke Yerusalem, tetapi di sepanjang perjalanan itu, Yusuf dan Maria selalu mencari Yesus Kristus. Setelah 3 hari, sampailah mereka di Yerusalem dan segera mereka menuju ke Bait Suci. Mereka masuk ke dalam area atau komplek Bait Suci itu, mereka mencari Yesus Kristus di setiap sudut ruang yang ada. Tak lama kemudian mereka melihat bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang sedang bertanya jawab. Disitulah Yesus Kristus didapati oleh mereka berdua. Dan setelah itu Yusuf dan Maria mendekat kepada Yesus, mengajak Yesus untuk pulang ke Nazaret. Yesus Kristus saat itu tidak melawan, tidak memberontak, tetapi ia tunduk atas orang tua yang saat itu dipercayakan oleh Allah untuk menjadi pengasuhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka segeralah Yusuf, Maria, dan Yesus berjalan pulang menuju ke Nazaret. Tetapi baik Yusuf dan Maria tidak mengerti dengan perkataan Yesus Kristus yang mengatakan demikian. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Atau dengan terjemahan lain, bukankah aku harus melakukan seluruh urusan-urusan atau pekerjaan-pekerjaan Bapakku? Wah, tentunya ada kesulitan besar yang dialami oleh Yusuf dan Maria untuk mengerti kalimat itu. Tetapi Maria sebagai ibu yang dipercayakan untuk melahirkan juru selamat, dia menyimpan kata-kata atau dia menyimpan firman yang keluar dari mulut Yesus, atau ditulis di dalam bahasa aslinya memakai kata remata. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Maria di dalam kesulitannya, Maria terus menyimpan firman itu dalam hatinya. Bukan saja menyimpan, tetapi dia memelihara firman itu. Dia juga merenungkan. Maria berharap satu kali kelak Tuhan mencerahkan akan arti yang tidak dimengertinya saat itu. Bagi kita yang hidup dalam zaman ini tentu mengerti, karena itu berkait dengan perkataan yang pernah diucapkan oleh malaikat Gabriel
kepada Maria dan juga kepada Yusuf bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah penyelamat bagi dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yang kembali di dalam lingkup keluarga Yusuf dan Maria, Yesus Kristus tunduk dan taat kepada orang tua yang mengasuhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kau dan aku tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk tunduk dan taat kepada orang tuanya, tak lain karena Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah taat kepada Bapa yang di surga. Dengan demikian, Yesus Kristus ketika berusia 12 tahun, bahkan sebelum-sebelumnya pun, dia boleh tunduk dan taat kepada Bapa di surga dan kepada orang tua yang mengasuhnya, yaitu Yusuf dan Maria. Yesus Kristus menjadi taat bukan demi dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus taat demi Bapa di surga dan demi umatnya. Karena kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan umatnya dari cengkeraman dosa. Anak-anak, di sini kita juga bisa mengerti bahwa ketaatan Yesus Kristus adalah menebus ketidaktaatan kita kepada Bapa di surga dan ketidaktaatan kita di dalam berbagai relasi atau hubungan dengan sesama yang ada di muka bumi ini. Sungguh luar biasa, bukan? Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu tak lain karena ketaatannya kepada Bapa di surga untuk umatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sejak Yesus Kristus kembali tinggal di Nazaret, Alkitab mencatat dengan indah bahwa dia semakin besar, dia juga semakin besar juga hikmatnya. Dia disenangi oleh Bapa di sorga, atau disenangi oleh Allah, atau disayangi oleh Allah. Tetapi dia juga sekaligus disenangi dan disayangi oleh orang-orang yang tinggal di Nazaret. Ini ada satu keadaan yang sangat luar biasa. Karena Yesus bukan saja hadir di tengah-tengah orang-orang Nazaret, tetapi dia juga memberikan hidupnya kepada orang-orang yang ada di Nazaret. Apakah sejak Yesus berusia 12 tahun saja memberikan hidupnya? Bukan. Dari waktu Yesus Kristus sudah ada di dalam dunia, Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya kepada orang-orang di Nazaret dan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi dan khususnya kepada umat tebusannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih karena kehadiran Yesus Kristus di muka bumi memberikan pengharapan yang baru kepada kita, yaitu supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah dan ketidaktaatan kita telah ditebus olehnya juga. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan betapa besarnya cinta kasih-Mu. Engkau yang pernah lahir, Engkau yang pernah memberikan hidup-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar Nazaret. Tapi Engkau juga Tuhan terlebih memberikan hidup-Mu kepada kami yang hidup di dalam zaman ini. Kami yang pernah gagal di dalam tidak taat kepada Bapa di sorga dan telah gagal kami menyatakan relasi yang indah dengan sesama kami. Tapi Engkau telah menebusnya melalui kehadiran Yesus Kristus yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang indah Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PDKA, apakah bersyukur memperhatikan hikmat Allah yang menyegarkan hati manusia? Oh, poin yang sangat penting ini. Abraham percaya bahwa Allah juga menetapkan panggilan kepada aku sejak kekekalan. Apakah berarti kamu gak perlu belajar sungguh-sungguh? Toh sudah ditetapkan? Wah, bingung juga aku ini. Kalau kita cermat, mestinya nggak perlu ragu, karena bagian manusia adalah berusaha, belajar, dan bekerja segiat-giatnya.
Artinya, menggenapi doa agar kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Oh, baru klik Berham. Jadi, pasti Allah yang akan membuat panggilan buat anaknya tergenapi. Tapi, kita nggak boleh malas. Puji Tuhan, ada sukacita dalam menjalankan panggilannya. Dipandu terus dengan membaca Lukas 3 ayat 1-6. Terima kasih pencerahannya.